Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesenamian rebutan pekarian saliang busana. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah tutup hari bersama keluarga di malam hari ini, hari Senin tanggal 10 April tahun 2023. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Kita bersyukur oleh karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kita sebuah jaminan bahwa pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah sudah terjadi, dan karena itu kita juga boleh menikmati apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kepada kita jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Ada dua ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang pertama dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kemudian firman Tuhan yang kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berada pada situasi di mana di depan kita menghadapi jalan buntu, sementara di belakang ada bahaya yang mengancam, merupakan situasi yang tidak menyenangkan bagi kita. Ketika dalam pengalaman hidup kita menghadapi bertubi-tubi masalah, bertubi-tubinya persoalan-persoalan kehidupan, membuat kita tidak bisa melangkah. Kita hanya diam, mungkin pasrah dan menyesali diri. Mengapa kita berada dalam situasi seperti ini? Kita mungkin menyalahkan diri sendiri, kita mungkin menyalahkan orang lain, tapi kita juga mungkin menyalahkan Tuhan. Situasi yang sama dialami oleh umat Israel yang baru saja keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya dengan memberikan 10 tulah bagi Raja Firaun dan seluruh rakyat Mesir, mereka akhirnya memberikan kesempatan kepada orang-orang Israel. Bahkan Firaun mengusir Musa dan orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir. Namun, apa yang menjadi keputusan Firaun tidak bertahan lama, sebab kemudian Firaun menyesali keputusannya dan kemudian melakukan sebuah tindakan yang menurut Alkitab dikatakan sebagai tindakan Firaun untuk terakhir kalinya. Dia membawa seluruh pasukannya mengejar budak-budak Ibrani yang dilepaskannya di bawah kepemimpinan Musa yang hendak menuju ke Gunung Sinai. Apa yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel adalah mereka sedang berada di tepi Laut Teberam. Mereka harus menyeberangi, tetapi sangat mustahil sebab begitu banyaknya jumlah orang dan tidak ada alat transportasi untuk membuat mereka bisa menyeberangi Laut Teberam. Dalam kebingungan seperti itu, ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat Firaun dengan sejumlah besar pasukannya, baik yang berkereta maupun yang berjalan, mengejar mereka. Ini situasi yang sangat tidak mengenakan.
yang membuat sehingga orang-orang Israel atau budak-budak Ibrani tersebut berada dalam situasi takut, cemas, khawatir, dan gentar. Di depan ada jalan buntu, yaitu laut beraung yang tidak bisa terseberang. Di belakang, Firaun bersama dengan pasukannya hendak membinasakan mereka. Mereka makin mendekat. Dalam situasi seperti ini yang mereka lakukan adalah beramai-ramai mereka menyalahkan Musa. Telah kami katakan kepadamu, jangan bawa kami keluar dari Mesir. Lebih baik kami tinggal di sana sekalipun sebagai budak, tapi nyawa kami tidak terancam. Sekarang, setelah situasinya seperti ini, Musa, apa yang harus kami lakukan? Atau apa yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan kami? Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih Yesus Kristus, jika kita berada dalam situasi demikian, seperti saya sampaikan dalam pengantar, kita mungkin juga bertindak seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel atau budak-budak Ibrani tersebut. Mereka mencari kambing hitam, menyalahkan Musa, oleh karena Musa yang membawa mereka keluar dan membuat mereka terjebak dalam situasi tersebut. Tapi apa jawaban Musa ketika berada dalam situasi yang menegangkan? Musa berkata sebagaimana firman Tuhan malam hari ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebelumnya dalam ayat yang ke-13 Musa berkata, jangan takut. Kata jangan takut ini adalah sebuah kata penghiburan, tapi sekaligus menjadi sebuah pernyataan iman bahwa Musa sudah punya solusi. Musa sudah punya jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang dipimpin oleh Musa, bahwa Tuhan yang menyuruh mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir bukanlah Tuhan yang dapat dianggap remeh, tapi Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memiliki kuasa bahkan atas alam semesta. Pernyataan dari Musa bahwa Tuhan yang akan berperang melawan kamu dan kamu akan diam saja itu dibuktikan ketika dalam situasi yang menegangkan tersebut ada tiang awan dan tiang api yang menjaga mereka. Bahkan Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan membuat sebuah mujizat di mana daerah yang dilalui oleh Firaun yang mendekat kepada bangsa Israel menjadi gelap. Sementara di depan Musa pukul laut beraung dan laut itu terbelah menjadi dua oleh kuasa Tuhan, sehingga bangsa Israel berjalan di tanah kering menyeberang laut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kemenangan besar Allah nyatakan bagi bangsa Israel ketika mereka berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Tuhan memberikan kepada mereka jalan keluar. Demikian juga pernyataan Paulus kepada jemaat di Korintus yang meragukan bagaimana dengan kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kami juga akan mengalami kebangkitan? Dan apakah kami juga akan menikmati hidup yang kekal? Apakah kami akan bebas dari belenggu dosa, dari belenggu maut? Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Korintus dengan berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus katakan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan bukan sama seperti kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dapat menyeberangi laut beraung dan melihat Tuhan membinasakan Firaun dan seluruh pasukannya di dalam laut beraung terkubur oleh air. Tapi Paulus berkata, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita atas kuasa dosa, atas kuasa maut yang seringkali membuat kita terjebak dalam
tindakan dan karakter hidup yang melawan kehendak Allah, yang membuat kita hidup nyaman melakukan dosa. Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa maut itu dalam peristiwa di Bukit Golgota. Ketika dia disalibkan, seluruh penghukuman atas dosa manusia juga ikut tersalib. Ketika dia dikuburkan dan dia bangkit sebagai manusia yang baru, dan dia memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Yesus Kristus sudah mengalahkan belenggu-belenggu kehidupan yang membuat kita terjebak di dalam tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Karena itu mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita harapan bahwa kita telah memperoleh jaminan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus juga telah memberikan kepada kita jaminan bahwa kita juga dapat memiliki kuasa untuk boleh mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Bahkan ketika kita berada dalam situasi terjepit, di mana sekeliling kita penuh dengan masalah, pergumulan, dan persoalan, kuasa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita celah dan bahkan jalan keluar yang lebar ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah membuktikan kuasa-Mu ketika pengalaman bangsa Israel menyeberangi laut Merah. Tetapi juga Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sekali lagi membuktikan kuasa-Mu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan kemenangan bagi kami atas maut dan atas dosa, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami mensyukurinya dan kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan dalam Kristus. Karena itu biarlah kehidupan kami selalu senantiasa sepenuh dengan apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami, mampukanlah kami, lindungi kami, dan berkatilah kami dalam pimpinan dan kuasa Dia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.